Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes. Pagi, yes. Ya. Mari semuanya para peserta morning briefing, para netizen morning briefing, potijen morning briefing yang sudah bergabung di acara morning briefing hari ini ya, yang sudah bergabung di channel YouTube, boleh dong sambil tulis di kolom komen Anda ya, karena saya juga lagi mantau nih komennya. Apakah semua kota, apakah para netizen yang dari semua kota Indonesia ini sudah bergabung ya? Ayo, yang sudah bergabung boleh langsung tuliskan di kolom komen ya di YouTube ya, karena hari ini kita menggunakan YouTube, jadi kita tidak bisa langsung masuk lewat Zoom supaya nanti teman-teman juga bisa terus-menerus memutar dan menyaksikan. Oke. Nah, untuk informasi juga rekan-rekan ya, kita punya 2 akun ya, 2 channel YouTube, yang satu yang menggunakan Propolis Team yang dengan huruf kecil ya, yang seperti hari ini teman-teman sedang ikuti. Tapi juga jangan lupa kita masih punya 1 channel YouTube yang pakai Propolis Team pakai huruf besar. Nah, itu di sana juga lebih banyak tuh video-video yang sudah diupload di sana mengenai event-event yang sudah kita buat. Oke, jadi tetap dipantau ya 2 channel ini, tapi yang hari ini kita akan masuk lewat sini, dan teman-teman, ayo yang sudah bergabung boleh juga menginformasikan buat teman-teman yang lainnya untuk segera join ya lewat channel YouTube untuk mengikuti acara morning briefing kali ini. Ya. Iya, ini yang istimewa, sudah ada yang dari Semarang, dari Wow. Jakarta, Pontianak. Pontianak. Pontianak, angkat tangan Pontianak. Yang dari Hong Kong. Dari Hong Kong, dari Bali, angkat tangan dari Bali. Wow, Surabaya nggak ketinggalan. Wah, Yes. Madiun. Nah, seru kan? Kalau kayak gini kan seru, kita bisa langsung tahu gitu kan dari mana aja yang datang gitu kan. Ya, pagi hari ini kita akan mengikuti morning briefing rangkaian dari 9 Question. Ya, tapi hari ini saya nggak bawakan sendiri ya teman-teman. Saya akan didampingi oleh upline saya. Ini upline saya nih ya. Halo. Halo Bu Upline. Ya, dari Grand Diamond Ibu Veronica. Dan tidak ketinggalan ya, downline saya yang menemani saya ini pada pagi hari ini morning briefing ya. Bapak Kriswara Rino, Grand Diamond juga gitu ya. Terima kasih Bu Veronica. Hari ini kita akan bahas mengenai satu topik lagi dari rangkaian kecerdasan 9 Question ya Bu VV ya. Jadi kita akan mengikuti sesi pagi hari ini. Tentang apa sih pembahasannya? Nah, pasti teman-teman sudah pada pengen tahu. Sebetulnya mereka sudah tahu karena lihat dari judulnya ya. Judul flyernya. Judul layarnya iya, tapi sebelum kita mulai kayaknya ada satu yang mau lewat nih Pak Rino. Yes, kita memulai dengan menyaksikan yang berikut ini. Oke, thank you. Hari ini ada yang nggak terima loh, Bu V, nulis komen nggak terima gara-gara yang bawakan saya Ning VV sama Bang Rino katanya gitu. Iya, kan nggak pakai boleh panggil cie-cie, Pak. ada Iya. bau cemburu katanya. Oh gitu ya, cie-cie gitu ya. Jadi harusnya panggilnya Bang dan Neng ya. Kalau panggilnya Yang jadi gimana dong? Aduh, apalagi mama papa nggak boleh ya. Iya. Nggak boleh di morning briefing maksudnya gitu Nggak ya. boleh di morning briefing. Oke. Ya, oke, boleh dibantu teman-teman multimedia ya. Untuk slide yang pertama saya akan mereview sedikit mengenai 9 kecerdasan. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin yang kita hanya notice ya, atau kita selama ini pahami kan hanyalah mengenai 9 kecerdasan dari kita mengenal yang namanya IQ ya, intelligence quotient, karena kita sejak kecil nih, sejak SD kita pasti sudah diajarkan mengenai IQ. Jadi kita selalu ada penilaian IQ. Setelah itu Tes kita mulai IQ.
tes IQ ya kan. Karena memang ini salah satu yang memang penting ya Bu V, karena salah satu indikator yang mudah untuk dinilai, ada penilaiannya. Ada standar Ada ukurnya, standarnya, terukur betul. ya, Terukur, betul. betul. Nah, tapi ternyata sebetulnya ada juga kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, kita sudah belajar kemarin, sudah belajar mengenai creativity quotient, sudah belajar mengenai emotional quotient gitu kan. Dan yang Nah, hari ini, kita belajar apa Pak Rino? yang di tengah-tengah. Ya, Oh, yang di tengah-tengah. di tengah-tengah, action quotient gitu kan. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat ada 9 kecerdasan ini ya, kalau kita lihat ya, ada intelligence quotient dari yang merah yang paling kanan kalau teman-teman lihat. Lalu ada adversity quotient, ada financial quotient atau kecerdasan secara finansial, ada creativity quotient, kecerdasan kreativitas, ada juga social quotient, lalu juga communication quotient, kemampuan berbicara, ada juga spiritual quotient dan juga emotional quotient. Wah, ini ternyata banyak ya Bu V. Tapi sebetulnya yang menarik adalah begini loh Bu V. Banyak oh ya Ning VV ya, saya manggil bukan Bu V, Ning VV gitu ya. Ternyata sebetulnya kalau kita melihat gitu ya, ternyata untuk menjadi sukses itu ternyata ada banyak faktor yang harus dipelajari. Jangan terus kita merasa bahwa wih gila ternyata yang harus dipelajari ini banyak ya, untuk jadi sukses itu ternyata nggak gampang gitu ya. Sebetulnya jangan seperti itu, tapi justru kita mempelajari ini supaya kita tahu bahwa ada titik-titik yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kesuksesan kita sebetulnya ya. Jadi jangan merasa malah khawatir atau takut harus dipelajari semua, tapi justru kita harus tahu bahwa oh ternyata kalau saya mempelajari financial quotient, saya akan jadi lebih mudah dalam mengatur keuangan. Oh kalau saya mempelajari mengenai communication quotient, kalian berbicara atau berkomunikasi, saya lebih pandai dalam berkomunikasi. Nah, Jadi dan intinya nggak boleh takut ya, tapi bagaimana betul, kecerdasan ini bisa membekali atau mempersenjatai kita gitu ya untuk bisa yes, istilahnya lebih baik lagi dalam hal apapun. Misal dalam hal betul. spiritual ya hubungan kita dengan Tuhan, juga Ya, dengan sesama gitu ya. Dan yang jelas pagi hari ini kita ini ya Pak, supaya tidak melebar dan nanti jadi Pak Bang Rino, Bang No nge-review semua yang kemarin-kemarin. Jadi kalau teman-teman semua kepingin melihat yang atau seperti apa sih kecerdasan yang lain, penjelasannya betul. kemarin-kemarin kita ada ya di channel Propolis untuk bisa dilihat supaya kita juga atau rekan-rekan juga bisa mengenal dan belajar tentang kecerdasan yang lain. Dan pagi hari ini yang kita bahas apa Bang No ya? Kita akan bahas mengenai action quotient. Kenapa kok kita harus belajar mengenai action quotient gitu ya? Karena begini, teman-teman semua ya, Ning VV, Bu VV ya, siapapun yang ada di luar sana gitu ya. Kecerdasan quotient ini perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita mempunyai waktu yang sama di dunia ini. Ayo, menurut Anda apa modal yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita ya yang sama? Yaitu ada 2 macam. Yang pertama adalah diri sendiri dan yang kedua adalah apa? Waktu. Waktu. Yes. Dan waktu kita punya sama, hanya 24 jam sehari. Nggak ada yang gara-gara dia berbuat baik ya, seorang yang sangat suci lalu waktunya diperpanjang jadi 36 jam sehari. Atau mungkin dia orang yang istilahnya sangat jahat ya, penjahat masyarakat supaya umurnya pendek dibuat jadi 6 jam sehari, nggak ada ya. Tapi semuanya sama diberikan Tuhan 24 jam sehari. Itu yang membuat kita harus mengerti makna dari action quotient, kecerdasan dari bertindak. Oke. Nah, oke, boleh bantu slide berikutnya, teman-teman? Nah, ada 4 hal dalam mempelajari 9 kecerdasan ya rekan-rekan. Jadi yang tadi saya sudah sharingkan, yang pertama adalah Anda jadi tahu apa yang akan saya pelajari, tahu apa resikonya. Jadi kalau misal kita bicara mengenai action quotient ya, nanti Anda akan tahu apa saja sih yang dimaksud dengan action quotient dan Anda bisa mempelajari Anda bisa mengetahui resikonya kalau Anda tidak melakukan apa yang action quotient itu dengan baik. Yang kedua, bisa memahami kebaikan dan keburukannya, memahami keuntungan dan kerugian. Kalau saya melakukan action dengan baik, ya saya akan dapat benefitnya apa saja. Kalau misalnya saya tidak melakukan, ya risikonya apa saja. Itu juga jadi kita bisa paham.
Yang ketiga, ini penting, bisa mengaplikasikan teori. Jadi teman-teman, bukan saja nanti setelah Anda mengikuti channel-channel YouTube ya pembelajaran dari Propolis Team ini, setelah itu Anda merasa bahwa oh yaudah saya sudah tahu teorinya, tapi Anda tidak melakukan, nah ya ini sama juga bohong ya, tidak bisa seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah setelah Anda tahu, Anda melakukan. Sama juga dengan quotient-quotient yang lainnya. Ya, pada waktu Anda sudah mengerti mengenai creativity, Anda sudah mengerti mengenai emotional quotient, ya, Anda tahu mengenai financial quotient tapi Anda tidak melakukan, ya sama juga bohong ya. Itu nanti Anda tidak akan ada pertumbuhan dalam hidup kita. Nah, yang keempat menjadi ahli. Nah, menjadi ahli ini dengan mengerjakan dan mempraktekkan. Jadi kalau Anda sudah tahu teorinya, Anda aplikasikan, maka yang membuat jadi ahli kalau Anda terus melakukan. Terus melakukannya bagaimana? Ya setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan, setiap saat ya. Bahkan selalu mengingat, oh kalau misalnya saya ingin memiliki hasil yang baik itu saya harus bagaimana. Saya kalau ingin tidak mau tidak mau menerima hasil yang buruk, saya juga harus bagaimana. Itu semua harus dilakukan setiap hari. Nah, Oke? berarti gini ya Bang Nu ya, dengan kata Hmm, lain, kalau saya melihat ini, berarti sebetulnya untuk kita menguasai kecerdasan tersebut, sembilan-sembilannya ya kalau bisa, itu ini adalah tahapan-tahapannya, bahwa yang pertama kita harus tahu dulu seperti apa gitu ya. Yang kedua, yes, kita paham bagaimana maksudnya, jangan cuma tahu tapi nggak paham, pasti akan kesulitan untuk mempraktekannya gitu ya. hmm, Kemudian kita harus bisa dan yang jelas kalau kita lakukan terus-menerus maka akan jadi ahli. Ya, jadi betul. ini merupakan tahapan ya. Kalau misalnya saya melihatnya bahwa rangkaian apa-apa, jadi nggak perlu takut dulu karena sebetulnya semua dipandu. Kalau memang hari ini Anda di posisi atau tahapan tidak tahu, jadi sebetulnya istilahnya nggak masalah gitu ya. Kita Tapi pada beritahu waktu hari kita, ini. iya itu. Jadi pada waktu kita kemudian kita tahu, ya langkah berikutnya adalah kita harus belajar untuk paham gitu ya. Apa sih itu? Ya, jangan mungkin Ya, dengan istilah keren terus jadi kita takut gitu ya. Takut untuk mencari tahu ya, karena pakai bahasa Inggris gitu ya, dan artinya kan keren-keren gitu ya. Nah, jadi setelah itu kita bisa, setelah tahu kita coba mempraktekkan ya, jadi latihan gitu ya, supaya bisa melakukan dan mengaplikasikannya, setelah itu menjadi ahli, karena terus-menerus dilakukan. Betul ya Pak Rino? Contoh kayak misalnya tadi yang disebut sebelumnya kan tentang quotient-quotient atau kecerdasan yang sebelumnya gitu ya Pak Rino ya. Benar ya Bang? betul. Jadi apa namanya setiap kecerdasan yang kita berikan ya sudah sekian berapa pertemuan ini kan Bu V, sudah berapa pertemuan ini kita menjelaskan tujuannya adalah membantu supaya teman-teman dapat pemahamannya, dapat artinya. Jadi bukan hanya melihat oh ternyata ada yang gambar bulat-bulat ya, quotient itu ya. Anda nggak hanya sekedar tahu tapi Anda paham dari channel-channel YouTube yang sudah kita sharingkan sama seperti hari ini. Tetapi yang membuat ahli, yang membuat menguasai itu ya pasti kembali ke teman-teman semua ya. Jadi jangan tersesat ya teman-teman. Oke, selanjutnya saja kita langkah ke berikutnya. Nah, kita akan bercerita mengenai action quotient Bu V hari ini. Ya, Oke. setiap tindakan kecil akan membawa kita semakin dekat kepada tujuan. Wah, gitu kan? Ini versi Indonesia dari gambar yang di atas yang pakai bahasa Inggris ya. Supaya Take ini ya, action. supaya Iya, nggak salah maksud ya. saya nggak malah maksud gitu kan. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Jadi daripada kita cuman merencanakan saja ya, tapi kita tidak pernah melakukan ya tidak akan pernah tercapai. Begitu juga dengan every great achievement in human history begin with a single step. Nah, ini ada peribahasanya ya. Mungkin juga teman-teman pernah tahu bahwa perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan satu langkah awal. Tapi jangan berhenti sampai di langkah awal, harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya supaya bisa mencapai 1000 mil, ya kan? Nah, tetapi yang seringkali jadi masalah adalah memulai action. Langkah awalnya itu loh Bu V yang susah tuh Bu V. Oke, oke. Jadi Ya, di setiap bidang kayaknya ya Bang No ya, bahwa kalau yes. seandainya melakukan sesuatu atau punya impian atau goals yang sangat besar, tetap harus Ya, dimulai dari satu langkah pertama ya, satu langkah awal tadi ya. betul. Karena ada yang membedakan antara impian dengan mimpi. Nah, ini juga salah satu hal yang poin penting ya teman-teman ya. Apa yang membedakan antara mimpi dengan impian?
Kalau mimpi itu hanya ada di bayangan Anda, hanya muncul saat Anda tertidur. Tapi kalau yang namanya impian, itu adalah mimpi yang Anda take action, teman-teman. Saat Anda melakukan, saat Anda mengerjakan, maka mimpi Anda bisa jadi impian. Tapi kalau Anda tidak pernah melakukan actionnya, ya mimpi Anda tidak akan pernah jadi kenyataan ya, hanya tetap jadi bunga tidur, hanya muncul pada waktu Anda tidur. Tapi kalau impian, Anda perlu buka mata dan bekerja, action lagi kembali Bu V. Supaya tidak tersesat ya. Tidak tersesat. Saya khawatir ya Bu V ya, setelah ikut sesi kita hari ini tuh orang-orang langsung mereka berpikir, wih ternyata banyak ya tugas saya ya. Harus Enggak, kerja, enggak. action terus. Kalau banyak enggak, tapi jelas ada satu langkah yang harus dilakukan yaitu action. Dari step pertama dan itu bisa saja step yang paling mudah. Nanti kita akan bahas berikut ini ya, Ya betul, Bang oke. ya. Supaya Ya, enggak slide berikutnya boleh teman-teman? Nah, ini ya. Jadi action change things ya. Jadi tindakan itulah yang membuat perbedaan ya. Tindakan itu yang akan memberikan hasil pada impian Anda. Pada waktu Anda berjuang, Anda mengerjakan, itu yang akan membuat Anda berbeda dengan orang lain yang hanya punya mimpi ya. Jadi itu yang namanya action, ACT, action change things. Oke. Nah, orang yang punya action quotient, nah ini kita harus tahu teman-teman semuanya bahwa orang yang memiliki kecerdasan dalam bertindak, action quotient, maka dia akan selalu siap dalam setiap kondisi. Jadi, apapun keadaan yang di hadapannya dia, apapun yang tindakan yang harus diambil, dia tuh sudah siap, Bu V. Dia sudah mempersiapkan bahwa nanti saya kalau misalnya begini saya akan melakukan ini. Kalau misalnya begini saya akan melakukan ini. Untuk mendapatkan hasil ini saya harus melakukan ini. Jadi dan ini berarti ini ya, Bang No ya. mm-mm. Berarti kondisi ini istilahnya kayak apa ya? Kayak kalau misalnya bapak-bapak suami itu ini ya, siap antar jaga gitu ya, atau maksudnya siap Suami sedia siaga. istilahnya. Iya, Suami siap siaga. siaga. Jadi artinya selalu siap setiap kondisi ini istilahnya saat kita memplanningkan sesuatu dan tidak terjadi, berarti kita juga mungkin siap dengan backup plan, juga Yes. siap dengan selain backup plan juga ini ya, istilahnya apa tentang perasaan ya. Seringkali Mm-mm. kan yang jadi masalah itu kan pada waktu kita sudah memplanning segala sesuatu dan kita tidak siap pada waktu planning tersebut rusak atau Ya, tidak sesuai rencana, bukan masalah backup plan-nya, kadang-kadang mood-nya atau hati kita, perasaan kita itu jadi tidak bisa langsung siap gitu ya dengan langkah berikutnya gitu ya. Walaupun mungkin plan-nya sudah ada gitu ya, tapi hati itu ya atau mood-nya ini yang kelihatannya biasanya paling susah ya daripada backup plan-nya gitu ya. nggak bisa move on ya, gagal move on kalau istilahnya sekarang itu ya. Jadi yang namanya plan itu saya setuju dengan Bu V bilang ya bahwa yang namanya plan itu jangan cuma buat plan A, plan B, tapi buat plan A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z kalau perlu ya. Bahkan kalau perlu A aksen, B aksen, C aksen. Jadi selalu punya plan cadangan. Apakah selalu terjadi? Ya tidak selalu ya, tapi kan akan selalu baik kalau Anda punya rencana cadangan. Dan yang paling penting kayak Bu Vivi tadi bilang ya, yang Vivi bilang bahwa jangan sampai terus gagal move on. Kalau sudah dibuat planningnya ya udah yuk kita cari jalan ke program berikutnya apa gitu kan. Itu yang Nah, paling penting. yang berikutnya apa, Pak? Yang berikutnya adalah kapan bertindak. Dia tahu kapan dia harus action, dan kapan diam. Ini Jadi penting diam kayaknya pun ya, itu juga Bang. termasuk betul, diam pun juga termasuk sebuah tindakan loh. Bahkan pada waktu kita sehari-hari, kita tidur pun juga termasuk tindakan loh sebetulnya itu kan. Kita memilih untuk tidur, kita memilih untuk bersuara, speak up, dan kita memilih untuk diam pun juga sebuah pilihan yang ya tadi itu termasuk plan A, B, C, D itu termasuk kita harus punya juga. Enggak, yang saya lihat dari sisi ini sih, Bang Ya, No. Kalau misalnya kapan bertindak dan kapan diam. Seringkali kan kita ini ya, apa istilahnya kalau misalnya dia pada waktu bertindak dan kita ingetin gitu ya, ibaratnya kayak langsung ngambil langkah ekstrim ya, ibaratnya kayak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Pada waktu dia bertindak dan mungkin melakukan kekeliruan dan saat kita ingetin, dia langsung ambil ekstrim, misalnya itu ekstrim kanan, dia langsung ambil ekstrim kiri. Artinya apa? Ya udah aku tak diam aja gitu istilahnya. Saya diam aja. Atau bahkan pada waktu diam, kemudian diajar untuk bisa mungkin proaktif, untuk bisa apa mengemukakan pendapat, itu malah jadi kayak istilahnya orang atau individu yang sangat berbeda 180 derajat. Dia jadi ngomong, berusaha terus mengambil alih pembicaraan, mengambil topik. Nah, ini kayaknya yang
nggak tepat juga ya. Karena Itu kalau kita lihat dari action quotient ini adalah keseimbangan dari dan bisa melihat kapan kita bisa bertindak dan kapan kita bisa diam. Itu yang saya lihat sih. ya, Karena itu sama kayak pengalaman saya, Bu V. Iya kan? Saya pun juga termasuk bukan orang yang bisa di ekstrim kiri ataupun di ekstrim kanan ya. Saya pun juga termasuk orang yang susah untuk berbicara. Kalau kita ngambil contoh bicara ya, untuk mengemukakan pendapat. Nah, mengemukakan pendapat pun kan saya juga bukan orang yang pandai. Ya, Neng Vivi pasti tahu lah ya, bagaimana dulu membuat supaya saya mau bicara dan saya mau gerak ya. ya, jadi maksud saya gini, Bang No, bukan masalah harus ke ekstrimnya, tapi maksud saya yang mau saya garis bawahi di sini adalah seringkali pada waktu kita melihat orang itu bertindak dan kita ingetin gitu ya, dia langsung ngambil langkahnya, ya udah aku tak diem aja gitu loh. Bahkan mungkin kalau orang itu diem dan kita ingetin untuk juga istilahnya mau mengemukakan pendapat, dia ngomong terus sampai istilahnya nggak ada remnya, kemudian jadi itu yang saya maksud. Padahal Ayo, sebetulnya yang dilihat di sini adalah bagaimana kita tahu waktu kapan kita bertindak dan kapan kita bisa diam atau menahan diri, gitu maksudnya. Jadi yang mau saya garis bawahi di poin kedua ini yang Bang Do ngomong, yang saya lihat adalah jangan sampai kita itu jadi istilahnya ekstrem kiri atau kanan. Ngomong terus atau bicara terus tanpa pada waktu diingetin terus jadi tiba-tiba jadi pendiam gitu ya, atau orang yang diam saat diingatkan untuk berani berbicara speak terus up. jadi bicara terus kemudian sampai nggak bisa diam. Nah ini kan saya rasa nggak tepat betul ya dengan kondisi bahwa pemahaman action quotient gitu, Bang Nu maksud saya. Jadi Kita cek bukan aja, Neng V. Kita cek aja. Ayo, siapa teman-teman yang saat ini mengikuti, ya kan? Yang mengikuti di channel YouTube, boleh dong langsung tulis di komen. Siapa di antara Anda yang merasa seperti saya dulu? Ya, saya ngomongnya nggak mau orang lain, saya aja, gitu kan? Karena saya dulu pun juga nggak bisa kalau misalnya suruh harus langsung bicara, harus langsung, atau bahkan kalau sudah bicara jadi langsung berhenti atau misalkan harus belajar itu bukan buat saya bukan hal yang mudah loh itu teman-teman. Jadi untuk melakukan yang awalnya tidak mau dilakukan jadi mau melakukan itu saya juga nggak gampang. Ayo coba teman-teman yang merasa pemikiran dengan saya, yang merasa bahwa awal itu masih susah, boleh dong tulis di kolom chat gitu ya. Boleh aja tulis saya gitu ya. Nama Anda akan dikaburkan. di blur gitu ya. Dia belum nggak bisa ya. Tapi it's okay. Tapi karena saya merasa bahwa ya seperti hari ini ya, saya mengaku bahwa saya pun waktu membawakan sesi ini ya teman-teman, saya tuh juga berpikir keras. Saya mengevaluasi diri saya. Apa ya? Apakah dulu saya tersesat? Mungkin dulu saya tersesat gitu ya. Jadi saya juga mengalami hal yang sama. Jadi saya pun juga mengalami pada waktu misalnya saya apa namanya disuruh apa namanya nah ini paling inilah saat saya disuruh untuk bertindak, saat saya disuruh action, saya lebih milihnya diem. Saat saya disuruhnya diem, saya Diem. malah ngocok malah ya kalau saya nggak usah diem nggak usah disuruh ya, malah diem terus malah saya Enggak, agak sulit. Pada malah waktu agak sulit. disuruh mulai agak bicara gitu ya, harusnya bisa Uh, secukupnya gitu ya. Tapi karena terus betul. kemudian menikmati, enjoy gitu ya, jadi bukan Uh, sesuatu yang negatif. Jadi kemudian susah untuk direm atau susah suruh diem. Bahkan mungkin berusaha untuk mengambil alih pembicaraan, berusaha nah, menonjol. Nah, ini yang saya rasa juga bukan apa kecerdasan yang bagus juga ya dari kita kalau bicara action ya quotient ya, pemahamannya Bang keliru. No ya. Nah, Betul, kalau betul. berikutnya gimana Bang No? Yang berikutnya adalah bisa paham resiko. Ya, jadi paham mana yang baik dan buruk dari setiap tindakannya. Jadi saat orang yang sudah mengerti mengenai kecerdasan dalam bertindak, maka dia sudah bisa mengukur, sudah bisa memprediksi ya, memprediksi apa yang menguntungkan dari tindakannya dan apa yang bisa malah membuat jadi kerugian buat dia. Nah, Jadi kalau di ini, sini kayaknya hmm, gini ya Bang No ya, kalau yes, bisa mengukur mungkin istilahnya bukan ukuran yang pasti baku kalau saya lihat ya dari statement ini, tapi minimal apa yang kemungkinan bisa terjadi ya. Karena kalau betul. kita benar-benar bisa fix itu kayaknya kok sulit ya, karena kan kita nggak pernah tahu kan sekali lagi karena ini subjektif ya, sesuatu yang menurut saya gitu ya, misalnya saya lakukan ini konsekuensinya ke depan apa, positifnya, negatifnya gitu ya, betul ya, Bang Nu ya? Ya, jadi kita harus mengetahui. Jadi kita sudah berpikir bukan hanya
saat kita bertindak saja, tapi waktu kita bertindak itu kita juga sudah mulai mikir ya, Bu V ya, bahwa nanti ini kalau saya melakukan ini tuh akan resikonya seperti ini, hasilnya akan seperti ini, itu kita juga harus sudah bisa berpikir lebih jauh. Dan Jadi nggak kayaknya boleh. satu tahapan yang lebih tinggi ya Bang No ya. Mungkin bukan cuma di satu tindakan itu, tapi mungkin bisa anak cucunya ya. Contoh Betul. istilahnya mungkin kalau saya bayangkan ya, Hmm, saat saya melakukan sesuatu, misalnya saya keluar rumah gitu ya, misalnya baik buruknya gitu ya. Terus kemudian efek berikutnya apa seandainya ini terjadi gitu ya. Jadi efek berantainya gitu ya. Setelah itu Kalau saya apa? males misalkan, Nah, misalnya kalau saya malas, misalnya, terus kemudian males malas males prospek prospek gitu. orang, Nah, loh sama ya. malas prospek berarti efeknya apa? Saya nggak punya rekan kerja, saya Nggak nggak punya punya rekan rekan kerja. kerja, Kemudian saya nggak punya rekan kerja, berarti kemudian jaringan saya nggak berkembang, income saya omset nggak nggak bertambah. bertambah. Nah, Nah, itu mungkin seperti rangkaiannya. Tapi begitu juga kalau kita rajin gitu ya, Bang Nu. Kalau kita betul, rajin, misalnya kita rajin, oke, saya punya rekan kerja. Pada waktu saya punya rekan kerja, saya punya jaringan berkembang, rekan kerja aktif. Kemudian saya juga jadi punya tim. Nah, itu saya rasa ini yang dimaksud Bang Nu ya, bahwa kita betul, juga sedapat mungkin kira-kira apa sih dari apa yang kita lakukan itu dampak ke depannya seperti apa dari sisi positif betul. atau baiknya maupun sisi negatif atau buruknya gitu ya. Jadi jangan mengatakan kalau seandainya saat ini bonus kita atau peringkat nggak naik-naik gitu ya. Terus yang Anda salahkan bahwa ini aku soalnya jauh dari upline-ku ini. Ini upline-ku nggak pernah bikin grup meeting ini. Ingat, jangan tersesat ya. Yang salah adalah karena Anda nggak pernah prospek, nggak pernah keluar, nggak pernah jalan. Ya jelas dong omsetnya nggak naik, ya kan? Terus Jadi kalau kembali selanjutnya gimana? selanjutnya, nah ini yang paling penting adalah selanjutnya adalah ya tadi itu semua tindakan kita akan jadi harus bisa mengukur. Ya kayak jadi kita sudah bahas di poin sebelumnya ya bahwa ada tindakan yang bisa menguntungkan. Kalau kita menguntungkan kita bisa melihat nih menguntungkan seberapa banyak. Ya kan, jadi misalnya saya prospek, saya bisa menghitung kalau misalnya saya prospek sehari 5 orang, wah berarti saya bisa kemungkinan 1 minggu ini saya bisa punya sekian banyak rekan kerja dengan hukum Pareto. Saya bilang itu kan bisa mengukur ya Bu V ya. Begitu juga kalau merugikannya, kalau misalkan saya lagi malas prospek, saya malas baca buku, saya malas belajar gitu kan, akhirnya apa? Saya nggak bisa mengaktifkan rekan kerja, saya nggak bisa follow up, saya harus tergantung sama upline. Istilahnya kita akan mengalami yang namanya potensial loss. Wah, kita barusan bahas Berarti kemarin potensial kalau loss. misalnya saya lihat dari poin ketiga itu baik buruk Hmm, berarti mungkin impactnya atau dampaknya ke orang lain gitu ya. ya, Kalau kita mempengaruhi orang lain gitu ya. Tapi kalau di poin keempat kalau saya lihat bahwa sebetulnya berarti ke diri kita, betul ya. Maksudnya sama saja, ya kan? menguntungkan atau merugikan kita Betul. dan orang lain gitu juga ya, betul Iya, ya sebetulnya. iya, iya Oke, itu. oke. Oke, jadi hati-hati ya guys, teman-teman semua, para khalayak, ya. Hati-hati bahwa setiap tindakan Anda itu pasti ada konsekuensinya. Oke, dan konsekuensinya bisa baik, bisa buruk, ya. Anda harus bisa mengukur, Anda harus tahu dan itu artinya Anda sudah bisa mulai melatih kecerdasan dalam bertindak Anda. Berarti Ya, kalau ingat, seandainya kita mempunyai action quotient yang bagus, berarti ha, sebetulnya kita juga bisa selalu apa ya, mengira-ngira atau mengukur istilahnya ya, iya dari betul, apa yang kita lakukan itu bagaimana dan seperti apa gitu ya. betul, Walaupun mungkin nggak presisi banget gitu ya, tidak betul. presisi tapi kita bisa apa ya, bisa terukur ya, seperti apa dan bagaimana ya gitu ya Bang No. Iya. Dan kalau misalnya saat ini Anda merasa, wah ini saya sudah ngeliat di kolom chat ya, sudah banyak yang bilang saya gitu ya kan. Kalau Anda merasa misalkan seperti saya dulu ya, ingat bahwa untuk menjadi ahli itu butuh berlatih teman-teman. Memang saya pun juga dulu awalnya juga nggak bisa, tapi ya saya pun juga melatih kemampuan bertindak saya dan itu dilakukan setiap hari bahkan berbulan-bulan ya kan. Jadi sampai hari ini pun masih terus berlatih, masih hari pun saya terus belajar untuk melatih kecerdasan-kecerdasan dalam bertindak saya. Nah, jadi ayo teman-teman jangan merasa bahwa wah kok aku ternyata aku ini kayaknya nggak bisa ya kalau suruh belajar ngomong harus bisa ngomong gitu ya. Ya ayo belajar sekarang. Memang nggak langsung bisa, tapi ayo dilatih supaya nanti semakin lama Anda sering melatih, nanti lama-lama akan jadi kebiasaan dan akhirnya nanti jadi Anda bisa punya sebuah karakter baru, karakter sukses yang baru. Gitu ya Bu Fe ya. Iya, setuju sekali. Yang kalau kita misalnya jadi ahli, pasti yang jelas pasti kemudian akan jadi kebiasaan ya. Karena Ya, kebiasaan itu juga membangun akan menjadi atau membangun karakter kita seperti apa. Gitu. yes. Terus Oke.
Berikutnya kita belajar apa nih, Bang Nuh? Alasannya, ya kan? Oh, Jadi kalau kita mau tahu kenapa kok harus mempelajari mengenai action quotient, nah ini alasannya adalah ini. Setiap tindakan yang kita lakukan itu akan melipat gandakan hasil. Ya, setiap tindakan pasti akan memberikan hasil ya. Tetapi tindakan yang disertai dengan kecerdasan, dengan pemikiran, nah ini yang akan melipat gandakan hasil atau menaikkan produktivitas kita loh, Bu V. itu Jadi, pentingnya berarti kita punya action quotient ini ya. Jadi yes, sebetulnya bukan betul. cuman bahwa kita melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil, tapi Ya, kalau kita sertakan kecerdasan dalam bertindak, itu apa yang kita lakukan bisa berlipat ganda gitu ya. betul. Produktivitasnya bisa meningkat, istilahnya begitu ya. Bukan cuman hasil Kalau yang biasa-biasa aja gitu ya. betul. Seperti ini ya. Ingat, kalau katanya pelawak di Indonesia, katanya Cak Lontong. Ingat, mikir. Apa yang Anda lakukan? Pikir dulu. Tapi juga jangan mikir terus nggak melakukan ya. Gak jalan action quotient-nya. Akhirnya Karena nggak jalan action kita quotient-nya. di action quotient ini jelas yang kita garis bawahi dan soroti adalah bagaimana kita bertindak ya. Jadi Betul. tetap ada yang harus dipikirkan untuk apa yang harus dilakukan, tapi kalau terlalu banyak mikir, action quotient-nya nggak jalan gitu ya. Oke. Next, berikutnya teman-teman. Apa saja sih yang ada terdapat dalam action quotient ini, Bu V? Nah, jadi untuk rekan-rekan sekalian, sebetulnya untuk action quotient ini selain itu tadi apa hal-hal yang untuk nine quotient secara garis besar, untuk khusus action quotient rekan-rekan ini harus tahu bahwa ada 4 tahapan yang kita kategorikan dalam action quotient. Yang pertama adalah ketahapan kalau kita tidak tuntas gitu ya. Nanti akan saya detailkan di belakang. Tidak tuntas yang seperti apa gitu ya. Yang kedua, kalau kita tahapan berikutnya adalah tuntas gitu ya. Dan yang ketiga, tuntas disertai dengan terbaik. Dan yang keempat, sebagai tahapan yang paling tinggi atau yang paling bagus, yang paling baik adalah tuntas, terbaik, dan tercepat. Nah, seperti apa masing-masingnya? Kita mau bahas dulu. Nah, kalau kita bicara mengenai tidak tuntas, tolong next slide. Oke, slide yang berikutnya. Nah, Ya, ini kalau kita bahas mengenai tidak tuntas ya rekan-rekan. Tidak tuntas adalah didefinisikan sebagai tidak pernah berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan padanya dengan hasil baik ataupun memuaskan. Jadi pada waktu seseorang tersebut mempunyai atau diserai tanggung jawab, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Jadi tidak selalu tidak dikerjakan, tapi kadang dikerjakan, kadang tidak. Di sini dikategorikan sebagai tidak tuntas, gitu ya. Pada waktu diberi tanggung jawab, hal-hal kecil seandainya misalnya untuk apa yang sederhana. Jadi tidak tuntas, tidak selalu bicara mengenai tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi pada waktu dia mengerjakan ya dia istilahnya moodnya ya, suasana hatinya atau lagi senang, lagi happy dia kerjakan, kalau tidak ya nggak tidak dikerjakan gitu ya. Dan yang pasti hasilnya, hasil pasti akan mengikuti. Kenapa? Pada waktu kita kadang ngerjakan, kadang tidak, dan itu akan membuat kita juga hasilnya nggak bisa bagus ya atau tidak maksimal. Kenapa? Tidak adanya apa ya terus menerus atau konsisten dalam melakukan. Dan yang kedua adalah tahapan tuntas. Tuntas di sini adalah pada waktu seseorang tersebut diberikan tanggung jawab, dia akan menyelesaikannya dengan baik, menyelesaikan kewajibannya sampai tuntas, sampai selesai. Dan di sini kalau kita bicara mengenai ketuntasan, adalah dia selalu mengerjakan pekerjaannya dan selalu menyelesaikannya dengan baik. Dan dia sadari betul bahwa itu adalah kewajibannya. Nah, di sini yang saya kepingin rekan-rekan tahu adalah, dan juga Bang No ya, mungkin bisa juga menanggapi bahwa tidak bisa dikatakan bahwa tidak tuntas itu orang yang selalu tidak mengerjakan pekerjaan. betul. Bagi saya pribadi, orang yang tidak tuntas adalah dia mengerjakan tapi tidak selalu mengerjakan. Jadi kadang ngerjakan, kadang enggak. Dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai alasan, dengan berbagai kondisi. Tapi orang yang mengerjakannya dengan tuntas adalah orang yang selalu mengerjakan pekerjaannya dan dari sana dia akan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Betul ya Betul. Bang No ya? Betul. Jadi salah satu indikatornya adalah saat pekerjaannya selesai. Dia Betul akan dan mendapatkan hasil. hasilnya, ya kan? Betul, Makanya betul kan sering sekali. ada istilah bahwa hasil tidak mengkhianati proses. Dan
ini akan lebih enak kalau misalnya rekan-rekan juga bisa mempunyai gambaran ya dari video yang akan kita putar, video pertama ini Oke, ya, video untuk pertama ya. rekan-rekan supaya Kita belajar sama-sama. yes, kita lihat sama-sama yuk. Nah, Sehari Iya, dapat 5.000. 5.000. Nah, oke. Jadi ini salah satu contoh tuntas ya, Bu V. iya, ini yang saya yang bisa dikategorikan kerja tuntas ya. Kerja tuntas Betul, adalah dia menyelesaikan pekerjaannya dan bisa kita lihat ya dalam 1 menit seorang pekerja pelinting rokok itu bisa menyelesaikan 25 batang gitu ya. betul. Dan ini menunjukkan bahwa kewajibannya dia menyelesaikan pekerjaannya per hari dia bisa sampai sekian batang gitu ya. 5.000. Dan dia akan mendapatkan hasil. Nah, 5.000 batang dan dia akan mendapatkan hasil dari yang dia Ya, lakukan tadi gitu ya. Dengan betul. tuntas tadi karena Dibayar, selesai 5.000 batang. betul. Dibayar per hari, kalau saya nggak salah itu sekitar 25.000 atau berapa puluh ribu kalau dia bisa menyelesaikan 5.000 batang tadi, Bu V. Nah, itu kalau ke gambaran kami mengenai Mengerjakan tugas ketuntas, sampai tuntas ya. betul, betul. Dan itu dilakukan tiap hari ya, terus menerus. Karena kalau tidak Betul. tuntas kita bisa bayangin ya, dia juga nggak akan menyelesaikan 5.000 batang dan dia juga tidak mendapatkan hasil, gitu ya Nggak Bang terima No ya? bayaran. Betul, betul. Nah, Ya, tahapan berikutnya kita bisa lihat oke. Next next yang slide. berikutnya. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu tuntas dan terbaik, Bu V. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menyelesaikan tugas kita harus sampai selesai, ya kan? Yang kedua, saat Anda bisa mengerjakan tugas Anda sampai selesai dan juga hasilnya the best, yang terbaik. Wah, ini sudah one step level higher ini sudah, ya kan? Jadi saat Anda mengerjakan tuntas, menyelesaikan kewajiban dengan baik dan memberikan nilai lebih pada pekerjaannya. Jadi Anda memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini All berarti Anda out. sudah all out. Nah, Anda mengerjakan secara all out, memberikan yang terbaik, maka Anda sudah one step higher, mengerjakan tugas sampai selesai dan juga hasil yang terbaik. Ini juga ada videonya, Bu V. Oke, video kedua ya. Video kedua ya, teman-teman. Boleh kita bicara sama-sama dari video berikut ini. 如果它的框架是不对的，或者框架是有大缺陷的，那么这个就必须要修正。漂亮，哇，哦，漂亮，哇，哦，还有机会。啊，漂亮！ Ya, oke. Sampai begitu ya. Jadi terbaik itu begitu ya. Ya, latihannya All biasanya out. di papan gitu ya, apa di meja gitu ya. Di meja tenis meja gitu ya. Tapi Betul. pada kenyataannya pada waktu kita all out wah sampai belakang-belakang Sampai mungkin keluar lapangan, mungkin bisa dia sampai keluar hall itu dia kan. Tapi saya yakin ya, coba teman-teman di sini, itu tadi kan kita kasihkan contoh videonya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang di kolom di YouTube juga mungkin saya tahu mungkin di antara Anda juga ada yang pernah melihat ya seperti kejadian seperti itu ya kan. Boleh ya nulis di kolom chat misalkan ya kalau Anda yang pernah lihat
kejadian seperti itu di mana seperti itu ya, ada orang yang melakukan tugas sampai all out ya. Boleh Anda tulis di kolom chat, atau Anda yang pernah lihat juga boleh lihat di kolom chat, ada tulis di kolom chat ya. Jadi mengerjakannya itu sampai all out kayak tadi Bu Febi bilang ya, sampai keluar-keluar demi menjaga supaya bolanya ini nggak lepas gitu. Dan tidak selalu di bidang olahraga ya Bang No ya, Betul, tapi dalam betul. kehidupan kita sehari-hari pada waktu kita all out melakukan sesuatu, saya rasa juga hasilnya akan baik ya, hasilnya akan maksimal, yang terbaik itu tadi ya. Iya, betul. Jadi yang diharapkan bukan hanya selesai saja, bukan hanya tuntas saja, tetapi adalah tuntas dan terbaik ya. Oke, oke. Berarti kita ke next step ya, Bang No ya. Next step ya. Step Iya, berikutnya adalah yang keempat. oke. Apa yang keempat? Nah, ternyata yang keempat ini tuntas terbaik tercepat, Bang Nu. Di mana Yes. kalau kita lihat orang yang mengerjakan secara tuntas terbaik tercepat ini bukan saja menyelesaikan hasilnya dengan yang baik, tapi juga mengerjakannya dengan cepat, Tercepat. efektif, dan efisien. Baik itu secara waktu dan tenaga gitu ya. Betul. Dan istilahnya sering ya kalau kita lihat, yang penting pekerjaannya selesai gitu ya. Ternyata saya mungkin asal gitu ya. Dan dia cepat ngerjakannya, tapi mungkin kalau kita ngerjain ibaratnya soal salah semua gitu ya. Nah, Ya, ini betul. juga nggak benar ya, Bang No ya, nggak Ya, tepat ya. Maksudnya tuntas terbaik tercepat di sini yang kita mau sharingan ke rekan-rekan supaya rekan-rekan juga gampang pemahamannya. Mungkin bisa dibantu dan diwakili dengan sebelum sebelum videonya diputar Bu Fe, saya mau sedikit juga cerita bahwa saya dulu pun juga memikirkan bahwa yang penting itu tuntas dan tercepat, tapi nggak pernah mikir yang terbaik loh Bu Fe. padahal terbaik langkah keduanya ya, istilahnya tahap Tidak boleh dihilangkan keduanya langkah ya. keduanya, iya kan? Iya. Jadi langkahnya kan adalah tuntas, terbaik, dan tercepat itu bersamaan, bukan tuntas dan tercepat atau tuntas terbaik tapi nggak cepat gitu kan. Jadi nggak boleh, tetap harus dilakukan secara tuntas, terbaik, dan tercepat. Saya Dan dulu hanya yang tuntas dan tercepat. jadi selesai cepet, tapi hasilnya Heeh. gimana nggak tahu gitu ya. Kayak Apalagi dulu waktu saya ujian waktu kuliah, wah kalau sudah nggak bisa mengerjakan, sudah ada yang penting selesai deh, yang penting cepat selesai terus keluar ruangan, daripada di dalam ruangan nggak bisa dikerjakan, sudah saya keluar lah gitu. Terbaik pusingnya sama enggak, ya, pusingnya hasilnya sama ya. sama, Ya, tapi hasilnya sama tapi aja. teman-teman yang di kelas itu pasti akan down ya, karena merasa No, no, bahwa, loh, oh, soalnya gila, sulit, tapi Bang Nu keluar duluan gitu ya. sudah keluar duluan, wah terbaik, enggak, tercepat ya. Lah ini saya tahu Coba, sekarang salah saya itu kan. coba teman-teman yang mungkin kayak Bang Nu ya bisa tulis di Iya, kolom chat ya. Yang kalau saya sih bagian orang yang biasanya terakhir Bang Nu. Jarang saya keluar oh duluan itu jarang betul, dan tak pernah bahkan. Saya iya kalau iya, mau keluar, saya biarkan rekan-rekan saya keluar duluan, baru saya Eh, terakhir. Ya, entah saya memang mikirnya lama gitu ya atau gimana. Tapi kalau rekan-rekan boleh bantu tulis di kolom chat. Mungkin kayak Bang No ya, pada waktu ya ujian dulu waktu kuliah atau SMA, pada waktu ketemu soal yang sulit, waktu betul, ngisi gitu ya karena sudah betul, mungkin nggak tahu jawabannya atau sulitnya soal gitu ya, betul. cepet aja diisi panjang-panjangan mungkin ada ini ya ongkos menulis gitu ya, Harapannya ongkos begitu. Ternyata ong- salah. Karena yang dinilai adalah terbaik, hasilnya juga harus baik. Bukan gara-gara cepet-cepetan selesaikan ujian gitu ya. Jadi saya dulu pun juga termasuk orang yang tersesat Bu Fe, gitu ya. dan ini mungkin yang membuat anu ya saya juga keder ya karena saya keluarnya terakhir begitu ada teman saya gitu ya keluar Heeh. duluan yang mungkin menurut saya bahwa loh dia kok sudah bisa ya, saya kok enggak ya, saya kok parah sekali gitu ya. Itu langsung saya jadi keder gitu ya. Karena dia ngumpulin duluan soal Heeh. ujiannya. Belum tentu dia benar, belum tentu dia baik. Dia hanya tercepat, tuntas dan tercepat, tapi belum tentu hasilnya baik ya. Jadi nggak boleh. Ini saya memberikan contoh bukannya untuk ditiru ya teman-teman ya. Tapi kalau ada yang mau membuat pengakuan menulis di kolom chat juga boleh ya. Tapi kalau saya kan sudah ngaku nih, saya ngaku duluan nih Bu Fe, bahwa saya dulu punya pola pikir mindsetnya keliru. Ya udah, yang penting tercepat. Nah nih saya belajar dari video berikut ini Bu Fe. Nah Oke, ini, oke, kita lihat. ayo kita putar video yang ketiga yuk teman-teman, boleh minta tolong ya. Ini yang mengajarkan saya mengenai pola pikir harus tuntas, terbaik dan juga tercepat. Bos, saya mau resign. Kenapa? Perusahaan ini nggak adil. Padahal saya kerja lebih lama daripada Dewi, kenapa gaji dia lebih tinggi daripada aku? Saya mau resign. Begini, besok saya akan berangkat ke Bandung meeting. Kamu bantu saya untuk perjalanan ini. Ini mah gampang. Bos, tiket ke Bandung sudah saya booking. Jam berapa? Oh, jam 10 pagi. Terus saya gimana ke bandara? Saya atur dulu. Bos, saya sudah booking Grab untuk besok. Terus kalau saya sudah sampai tinggal di mana?
Saya cari hotelnya dulu lagi. Nggak perlu lagi. Dewi, masuk kantor saya ya. Bos, Dewi, besok saya akan ke Bandung meeting. Kamu bantu saya urus perjalanan ini ya. baik bos. Bos, saya sudah booking tiket pesawat untuk besok pagi jam 12 agar terhindar dari kemacetan. Tiket pesawat juga sudah saya kirim ke email bos. Grab akan datang 2 jam lebih awal. Kalau sudah tiba, supir hotel akan dijemput di bandara. Hotel yang saya booking hanya butuh 3 menit menuju ke tempat meeting. Kemudian di Bandung agak dingin. Saya saranin bos bawa baju tebal. Dan ini dokumen meeting sudah saya siapkan. Silakan bos. Sudah lihat, inilah perbedaan kalian. Sedikit bicara, banyak kerja. Gaji akan sesuai dengan kinerja kamu. Apapun yang kamu tanamkan, itulah hasilnya. Tingkatkan kinerja sendiri, itulah yang paling penting. Wah, nohok ya. Iyalah, Penohok Bang Nuh. orang dulu saya kayak gitu. Ya, Loh. jadi untuk rekan-rekan sekalian ya, dari video ini ya, saya benar-benar melihat bahwa seringkali orang itu hanya untuk istilahnya tuntas ya, perintahnya apa dikerjakan sesuai gitu ya. Ya, Sedangkan betul. pada waktu orang lain memberikan nilai tambah ya, nilai lebih dari tugas yang sama yang diberikan gitu ya, itu jadi hasilnya bisa berbeda ya. Saya amazed banget ya, sampai dia bisa tanpa disuruh, padahal perintahnya benar-benar sama kalau saya perhatikan ya. Iya, mau ngasih tahu bahwa besok mau ada meeting gitu kan? Betul, meeting di Betul. luar kota, gimana caranya Betul. ke sana dan sebagainya, itu benar-benar istilahnya apa ya, diselesaikan atau disiapkan dengan baik gitu ya oleh, Maksimal, terbaik ya. Itu yang namanya terbaik itu ya seperti itu. Dan juga dikerjakan betul, dengan cepat karena nggak perlu benar, bolak-balik lagi kan. Kalau tadi yang satunya kan tanya, oh ya, sebentar ya saya tanyain dulu. Bentar ya saya tanyain dulu gitu yang loh. Kenapa nggak sekalian gitu kan? iya, ya. Dan kita kalau berpikir ya rekan-rekan sekalian, jangan kita tempatkan juga di posisi yang istilahnya staffnya ya, tapi kalau kita di posisi sebagai seorang bosnya, pasti kita kan senang sekali ya, senang banget Betul. dalam tanda kutip bahwa ada istilahnya staff kita yang pada waktu kita istilahnya minta sesuatu dengan satu order itu bisa benar-benar 2-3 langkah ke depan dan segala macam persiapannya gitu ya Bang Nu ya. Iya, betul. Ini yang dimaksud dia sudah bisa mengukur berpikir kalau saya juga menyebutnya berpikir dalam ya. Dia sudah berpikir itu sudah lebih dalam lagi. Nanti kalau misalkan bos saya mau pergi, itu apa yang harus dilakukan, harus nyiapin perlengkapannya apa, sampai sana bagaimana. Nah, itu memang butuh latihan, Bu V. Jadi kan saya bilang tadi bahwa dulu saya juga seperti yang staff satunya, tapi saya pun juga melatih diri saya untuk bisa punya kemampuan untuk memberikan itu yang terbaik dan juga dengan cepat. Ya, jangan sampai juga hanya tuntas dan terbaik tapi nggak cepat ya kan. Coba bayangkan kalau misalnya bosnya bilang, tolong carikan tiket pesawat ya, besok saya mau ke Bandung. Hasilnya barusan keluar tapi besoknya ya sama aja gitu kan. Sudah terlambat dong meetingnya besok gitu kan. Maka Iya, itu tidak iya. mengerjakannya dengan cepat. Nah, itu yang penting juga. Iya. Oke, tolong rekan-rekan slide-nya yang tadi yang mungkin statement terakhir ya Ya, untuk seperti tadi ya, 4 tahapan yang keempat. ya. Nah, Nih, dan ini berarti sekali lagi yang mau kami tegaskan juga kami sharingkan ke rekan-rekan adalah ini bisa kita dapatkan dengan latihan ya dan niat yang ini yang jelas adalah niat ya. Karena apa yang timbul dari hati bahwa kita ada kemauan untuk bisa mau terus melakukan yang tuntas, terbaik dan tercepat, ini akan jadi habit, ada kisahnya yang akan bisa saat kita melakukannya itu tidak merasa terpaksa gitu ya, tidak merasa iya, bahwa betul. oh, untuk siapa sih, untuk apa sih, tapi akan jadi habit dalam bidang apapun ya. Saya sering sharing Betul. sih Pak Rino, Bang Rino ke teman-teman ya. Maksudnya ke teman yang sering ngobrol sama saya bahwa nggak bisa kita pisahkan bahwa di satu kondisi kita itu rajin, di kondisi lain kita nggak rajin. Itu nggak bisa ya. Nggak Misalnya nggak boleh ya. rajin, ya nggak bisa. Misalnya gini, saya itu kalau makan rajin gitu ya, atau Ah, misalnya kalau kita, misalnya saya itu kalau di kantor rajin, tapi kalau saya di rumah tuh males gitu ya. Itu kayaknya saya rasa nggak tepat benar ya, karena kepribadian ganda mungkin dia. Ganda campuran. kalau kita ganda campuran Bang Nuh, ya. Nah, di sini yang saya mau sharingkan adalah rajin ataupun malas itu ya. Itu istilahnya dari habit ya, dari kebiasaan. Ya, Saat betul. seseorang tersebut rajin, dia akan dimulai dari rumah, pekerjaan rumah. Walaupun bukan selalu melakukan semua pekerjaan rumah ya, tapi apa-apa yang dia lakukan di rumah, dilakukannya dengan penuh tanggung jawab.
dengan rajin ya. Kemudian juga pada waktu di kantor pun sama. Itu kenapa banyak orang yang merasa bahwa bukan kepribadian ganda juga ya, misalnya mungkin kayak maaf pura-pura atau cari muka gitu ya Bang Nu, karena itu Ya, tadi kalau di rumah males misalnya, kalau di kantor rajin. Nah, itu kan menurut saya sulit ya bagaimana? karena awalnya kan dari mindset ya Bu V ya. Ya, Semua kan mulainya dari mindset. Kalau kan nggak mungkin mindset saya hanya digunakan di tempat kerja, tapi mindset ini tidak boleh digunakan di keluarga lah. Kan nggak boleh gitu kan. Itu termasuk yang bakal tersesat nantinya gitu kan. iya Justru karena bisa mindsetnya iya bisa kan jadi konslet. split nanti kan mindsetnya kan ya nanti jadi hang ya komputer tuh ibaratnya yang satu prosesornya nyuruh begini yang satu kok prosesornya nyuruh begini ya wah ini kalau program tuh bisa ruwet gitu bisa error jadi justru kalau Anda punya mindsetnya sudah benar maka dimanapun Anda apapun yang Anda kerjakan pasti tindakannya sama gitu ya maksudnya Bu Vivi ya. Iya, betul. Dan karena itu kan istilahnya jadi kebiasaan ya, sesuatu yang kita lakukan rutin yang akhirnya kita akan menjadi ahli. Setelah kita tahu, bisa, dan paham gitu ya, kita akan jadi ahli. Ya, Dan ya. untuk next slide, Boleh. iya, Nah, bagaimana sih kita bisa bagaimana membuat sesuatu itu ya? Ya, bagaimana? Nah, sebelum slide ini ya sebelum video tadi dulu ini aja ya. kita lihatnya. Oke, video yang keempat, Video yang anu, keempat, Bang. Kita lihat dulu bagaimana sih cara melakukan action yang quotient yang baik gitu. Ya, silakan. Oke. iya, Cukup applause gitu menghibur ya ya. sama filmnya ya, amaze Iya. gitu ya. Ini hiburan ya, hiburan sambil mengingatkan kita bahwa kerja itu yang penting mikir. Kata Cak Lontong. Betul, karena kalau kita lihat ya rekan-rekan sekalian dari video tadi yang terakhir ya, kelihatannya keren gitu ya, lompat, parkur Hmm. gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau sedikit mikir, kita bisa mencari cara sebetulnya juga yang
tidak harus yang heroik begitu ya. Nah, Naik lift bisa, betul. buka pintu Kemudian bisa. naik katrol juga bisa gitu Naik ya. atas ya. Jadi yang mau kami tekankan ke rekan-rekan juga istilahnya gini ya, nggak ada salahnya juga memang melakukan sesuatu yang heroik. Tapi kalau kita bisa mikir lebih dalam, kita mencari cara yang lain, nggak selalu harus yang sesuatu yang spektakuler, yang bombastis, fantastis gitu ya. Dan kemudian malah jadi kesannya itu eh, nggak sebegitunya dan akhirnya mungkin pada waktu kita terlalu bombastis dan fantastis, kalau kita bicara di bisnis HD ya Bang Nur, menurut saya orang akan jadi kesulitan untuk menduplikasi ya, karena Iya, merasa bahwa aku nggak sehebat itu, saya nggak betul. sehebat itu, tidak sekeren itu gitu ya. Nah, Betul. itu yang akan menyulitkan kita ya pada waktu terutama saat di bisnis ini kita mengerjakannya dengan sesuatu yang misalnya nih kita pandai bicara dan kita utamakan titik beratkan bahwa kemampuan kita bicara terus ya. Akhirnya kita jadi pembicara di mana-mana tanpa kita ingat juga apa istilahnya membantu rekan kerja kita juga untuk berani berbicara, berani berbagi, berkomunikasi gitu ya. Contoh presentasi gitu ya. Kalau Hmm. kita pinter dengan misalnya presentasi, kita terus yang membuka wawasan, mengopen mind istilahnya mempresentasi. Kemudian akhirnya rekan kerja kita jadi nggak pede. Sudah kamu aja atau upline-nya aja yang presentasi. Saya kalau presentasi kayaknya nggak bisa gitu ya. Dengan contoh adanya presentasi standar gitu ya, semua orang bisa mempelajari dan mengikuti. Sehingga tidak khawatir dengan langkah-langkah maksudnya sesuatu yang heroik, bombastis, fantastis gitu ya. Karena saya Iya. sendiri juga melihat ya Bang No, kalau saya juga harus maaf misalnya ngomong seperti Bang Ra, mungkin juga seperti Dr. Roy gitu ya. Oh, Kayaknya saya juga nggak sehebat mereka, sehebat beliau-beliau ya. Nah, tapi untungnya gitu ya, bisa diraih atau dicapai atau saya bisa kuasai dengan yang itu tadi, bantuan dengan contoh kayak presentasi, ada presentasi standar, contoh kalau ini bisa diarahkan, seperti itu sih, Bang Nu. Gimana kalau iya, menurut Bang Nu? betul. Apalagi saya, Bu V. Kan saya sudah cerita dari tadi mengenai kehebatan saya pada waktu saya kuliah dulu, gitu kan. Pada waktu saya nggak pinter ngomong, gitu kan, sudah nggak pinter ngomong, nggak suka bicara, sudah itu saya apa namanya nggak pandai, gitu ya. Ini saya ngelihat nih ya di kolom chat ini begitu saya membuka pengakuan bahwa saya tuntas dan tercepat tapi tidak terbaik, langsung semua ada yang protes, gitu kan. Wah, 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 ternyata ya, gitu kan. Nah, Nggak yang menyangka. seperti saya aja gitu ya. Kalau misalnya saya masuk ke HD dan sukses itu butuh pandai, wah, saya langsung deh terdepak Korek. dari awal gitu kan, lewat. Tapi bersyukurnya saya karena bersyukur saya di bisnis ini kan tidak melihat orang yang pandai, wah, tidak melihat orang yang tidak bisa bicara, tapi semuanya asal satu. Saya memutuskan untuk mau mengubah hidup saya mau melakukan, akhirnya saya pun juga bisa mempunyai kebiasaan yang baru. Oke. Tuh, ya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, slide ini akan membantu bagaimana Anda caranya untuk selalu bisa Betul. menerapkan tuntas, terbaik, dan tercepat. Apa Ya, sih definisi dan bagaimana kita mendapatkan itu ya? oke. Slide yang terakhir ya, how ya. Nah, Iya. nah ini apa ya istilahnya kayak Ini standar mindset nih ya, atau mindset Bu Wi. betul kisi-kisi ya, Kisi-kisi pola pikirnya. Kalau betul. bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus nunggu besok? Nah, kan? Prinsipnya jangan menunda. Ya, jangan menunda pekerjaan. Ya. Kalau bisa kalau yang sering kita lihat kan prinsipnya adalah kalau bisa ruwet kenapa dibuat gampang. Lah ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Kalau bisa ruwet kenapa dibuat gampang? Ini nggak boleh. Ini salah gitu kan. Atau Kalau bisa itu, dikerjakan Bang Nuh, sama apa? lagi seperti ini. Kalau masalah besar bisa dikecilkan, masalah kecil dibesarkan. Nah, ini tambah Nah, salah. ini salah, nggak boleh ya kan. Justru kalau katanya Robert Kiyosaki mengatakan adalah masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Lah kalau Nah, yang kita lihat kan adalah masalah kecil kita besar-besarkan, buat apa? Ya, ini dikerjakan hari ini kenapa harus nunggu besok ya? Jangan menunda. Ini termasuk pola pikir yang harus kita pelajari. Apa harus kita punya gitu ya? Terus yang kedua, kalau bisa dikerjakan 1 jam, kenapa harus butuh waktu 2 jam? betul, betul. Dan ini penting banget ya. Bukan ini kalau saya merasa bukan masalah menunda ya, tapi dari masalah kecepatan dalam kita mengerjakan dan tentunya Hmm, jangan melupakan tahapan kedua yaitu tetap yang terbaik. Jangan betul, sampai tuntas cepat tapi nggak baik atau nggak terbaik, ya kan? Jadi kesannya ya. malah asal gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa dikerjakan dalam 1 jam dengan hasil tuntas terbaik tercepat, kenapa harus nunggu 2 jam?
Gitu kan Bu Vivi ya? Betul. Dan yang Tuh. itu, yang kalau misalnya dengan cara yang saya lakukan ini, saya bisa menyelesaikannya misalnya hasilnya 10 gitu Bang Nu. Gimana Mm-mm. saya berpikir caranya untuk bisa membuat hasil saya 20 gitu ya. Nah, ini penting sekali karena seringkali yang saya lihat banyak orang itu terbiasa dengan dengan cara ini aja sudah oke, sudah bagus. Kenapa saya harus improve dan upgrade? Kenapa saya harus mengubah yang sudah ada untuk bisa mendapatkan lebih? Kalau begini kan misal nih pola pikirnya enak, misalnya itu enak dia, enak siapa? Lupa bahwa sebetulnya yang saya garis bawahi di sini adalah habit untuk selalu berpikir dan improve. Dalam artian berpikir untuk selalu membuat Lebih baik, kemajuan, upgrade. maksimal, betul. Betul, betul, betul itu sih. Dan yang kalau kita di HD, bagaimana caranya kita misalnya bisa presentasi banyak orang, kenapa kita harus one on one gitu ya, seandainya bisa. Karena Mm-mm. akan menghemat waktu gitu ya. Dan bagaimana kalau kita bisa memotivasi beberapa orang sekaligus, kita cuma memotivasi satu orang. Artinya di waktu yang sama, misalnya 2 jam nih, kita ngobrol dengan satu orang. Di sini kita diajak untuk bagaimana caranya dengan 2 jam yang sama mungkin bisa 10 orang yang kita Betul. motivasi atau mungkin nggak harus 10 ya 2-3 orang itu berarti sebetulnya sudah mulai untuk ini ya Bang untuk apa namanya one step ahead ya yang asalnya cuma Iya, satu jadi 2 atau 3 gitu ya. betul. Ya sama kayak kita kalau sekarang mengikuti kita membuat acara morning briefing ini Bu V. Ya kan kita buat morning briefing ini kalau misalnya kita apa namanya hanya memotivasi satu orang atau 2 orang rekan kerja kita, ya hasilnya akan beda dengan kalau misalnya kita membawakan sesi morning briefing di mana nanti akan ditonton ratusan orang, ribuan orang. Nah, memberi impact-nya juga buat banyak orang gitu kan. Betul, betul. Tuh. Jadi bagaimana kita harus selalu berpikir tindakan kita ini bisa berlipat lebih banyak hasilnya. Ya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, jadi untuk action quotient sebagai penggaris apa istilahnya headline-nya atau hal yang perlu Anda Di perhatikan Stabilo, jelas adalah di kondisi tuntas, terbaik, tercepat, dan bagaimana Anda bisa membuat itu di setiap lini kehidupan rekan-rekan sekalian. Jadi upgrade all the time ya, upgrade every day. Misalnya di setiap bidang yang Anda lakukan, Anda untuk bisa apa sih yang bisa saya improve, apa sih yang bisa saya buat lebih baik setiap waktu. Karena saya percaya kami semua di sini juga saya Bang No improvement every day ya, every day is ya, betul. improvement every day gitu ya. Dan yang terakhir Bang No gimana? Improvement always begin with I, Bu V. Oke, Nah, huruf improvement itu dimulai dengan kata-kata I. Artinya siapa? Dari diri Anda sendiri, ya kan? Dan hasilnya setuju. juga pasti adalah Anda sendiri yang menikmati, bukan hanya rekan-rekan kerja Anda atau orang-orang di Mereka, sekitar Anda. mereka hanya efek samping yang Efek mendapatkan samping, hasil betul. dari perubahan diri Anda. Itu yang perlu Anda ketahui. Yang paling Yes, merasakan hasilnya itu pasti diri kita sendiri, yaitu I. Karena betul. improvement begin with I. Nah, Yes. yang berikutnya Bang No, Slide terakhir sebagai penutup buat iya, teman-teman semua. Ya, yang membedakan seorang pejuang, seorang yang pewujud memperjuangkan impiannya dengan orang yang biasa-biasa saja adalah karena dia selalu mengambil action dan dilakukan secara konsisten, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau seandainya ada sebuah angka ya dipangkatkan 365, ibaratnya setiap hari dia hanya melakukan satu tindakannya, setiap hari dia tidak pernah melakukan perubahan, maka hasilnya pun juga tetap akan satu. Tetapi kalau dia mempunyai perubahan hanya 1% aja, dia melakukan perubahan 1% ya dalam kehidupannya dia dan dilakukan setiap hari ya ibaratnya 1 ditambah 1%, 1,01 dilakukan selama setiap hari dalam setahun, maka dia bisa mendapatkan hasilnya 37 kali dari yang dia punyai di awal tahun. nah Nah, kalau ini berarti saya menafsirkannya atau mengartikannya begini ya Bang No, bukan masalah kita tidak melakukan sesuatu. Saya percaya betul. rekan-rekan di sini kita ngomongnya bukan netizen ya, karena tidak ada yang negatif di sini ya Bang No ya. Potijen. Semuanya di sini adalah positif, jadi namanya potijen gitu ya. Saya percaya potijen morning briefing ini adalah orang-orang yang melakukan setiap hari melakukan sesuatu. Nah, kami mengingatkan atau kami menghimbau atau kami men-sharingkan bahwa
apa yang sudah Anda lakukan, berilah sedikit tambahan, sedikit improvement, sedikit perbedaan yang ibaratnya hanya 1% saja, dan apabila itu dilakukan selama setahun, mengiringi tindakan Anda setiap harinya, maka ada perbedaan yang signifikan, yaitu 37 atau istilahnya Kali. 37 kali gitu ya, nilainya 37,7. Nah, ini yang saya mau tekankan ke rekan-rekan bahwa bukan Anda tidak membuat perbedaan, tapi perbedaan kecil yang Anda mungkin remehkan, yang mungkin nggak berarti, yang mungkin kecil atau tidak atau berdampak terhadap hal-hal yang besar atau belum kelihatan. Nah, itu jangan segera dihentikan, tapi tetap konsisten dikerjakan, tetap dilakukan karena itu merupakan wujud dari action quotient kita, dan itu ternyata membuahkan hasil yang signifikan akhirnya, gitu ya Bang Noya? Betul. Jadi jangan meremehkan tindakan kecil yang mungkin sekarang belum ada hasil atau belum kelihatan hasilnya ya teman-teman ya. Karena ya tadi kayak Bu Vivi bilang bahwa tindakan yang kecil saat Anda lakukan itu akan membawakan dampak besar itu setelah sekian hari Anda melakukan. Contoh nih Bu Vivi, contoh ya kan. Orang-orang kan tanya nih, contohnya apa sih Pak 1% itu? Contoh mudah, kalau biasanya teman-teman pernah ikut ya sesi di e-camp atau di acara-acara yang diajarkan secara Zoom, selalu diingatkan, baca buku 15 menit setiap hari. Kalau dihitung-hitung, satu hari itu kita ada 24 jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti ada sekian belas ribu menit dan kita hanya meluangkan 1% aja, itu 15 menit setiap hari baca buku. Wah, Anda bayangkan, kalau misalnya Anda mempunyai action untuk punya habit untuk baca buku 15 menit aja setiap hari, saya yakin dalam 1 tahun ke depan hasilnya pasti berbeda luar biasa. Betul ya Bu V ya? Betul. Datang ke acara, ngundang, biasanya Anda mungkin datang ke acara hanya sendirian gitu kan. Nah, coba, ayo sekarang kalau misalnya ada acara, baik yang diadakan di grup, baik secara Zoom, baik pun secara nasional, secara onsite maupun secara ya. live ya kan, online gitu kan. Yang biasanya nggak ngundang orang, coba sekarang ngundang orang 1. Kan 1%, ngundang 1 orang 1 itu kan. Yang biasa ngundang orang 2, coba tambah 1 lagi. Nah, jadi ini yang pastinya akan membawa perubahan. Walaupun mungkin ya Bu Fe belum tentu semua orangnya datang kan, tapi ya kita nggak ada salahnya kan kita menambah 1 orang lagi kan untuk Betul. datang Nah, di itu setiap acara. wujud dari perubahan kecil yang mungkin tidak berdampak atau tidak kelihatan hasilnya hari ini, tapi ternyata setelah kita lakukan dengan konsisten, pasti membuahkan hasil satu ketika nanti. Dan Betul. itu adalah penutup kami untuk berbagi kepada rekan-rekan sekalian Yes. mengenai action quotient. Betul. Dan ada sesuatu yang luar biasa Bang No di Ya. bulan Agustus. Jadi Betul. rekan-rekan jangan lewatkan karena ini merupakan wujud dari action quotient rekan-rekan sekalian. Nah, langsung ujiannya di sana. praktek ya kan, Betul. langsung prakteknya di sini. Jadi kalau tadi kita ada pre-test, ini post-test ya Bu V. Oke. Post-testnya adalah, ayo saya mau ajak Anda langsung action, undang orang datang ke acara yang akan kita adakan berikut ini. Oke, teman-teman boleh sekalian di-share acara-acaranya. Nah, kalau ini adalah ini ya. Ternyata channel. ini mengingatkan, betul yang tadi Bang Nol ingatkan di awal ya, ternyata rekan-rekan Betul. sekalian, channel kita Propolis Team YouTube channel ini kita punya 2 ya, jadi Propolis Team dengan huruf P-nya besar Kecil. dan Propolis Team dengan huruf P-nya kecil. Nah, di sini rekan-rekan yang terbaru kita menggunakan Propolis Team dengan P yang besar. Tapi ada banyak juga pembelajaran atau materi-materi di YouTube Propolis channel di yang huruf P satunya. kecil, sehingga tidak jangan ditinggalkan itu karena ada Betul. hal yang mungkin Anda butuhkan di channel Propolis dengan P kecil gitu ya Bang Ada Nurul kita ya. di sana juga. Betul, ada kita, bukan ada Anda di sana, bukan ada kita. Ada kita bersama di sana. Ya, next yang berikutnya. Oke, nah ini ya. Jadi setiap acara usahakan Anda juga selalu ngundang orang ya, undang rekan kerja Anda. Kalau biasanya Anda mengundang 10 orang rekan kerja, coba tambah lagi 1 orang lagi, 11 orang. Di sini datang ke acara. Berikut ini. Belajarnya sosial ya. Betul, social quotient ya bersama dengan Pak Bang Johan dan Ning Puji. Ya, tanggal berapa? 15 Tanggal Agustus. 15 Agustus, ya. Ning Puji 15 Agustus. Ning Saya nggak Puji salah. dan Bang Johan akan berbagi mengenai social quotient yang kami percaya mereka punya pengalaman banyak di bidang Pasti, sosial gitu ya. pasti Bukan banget. sosial ya,
Karena Bukan ini kalau bahasa Inggris sosial, salah. bahaya bacanya ya, tapi sosial, bukan sosial gitu ya. Ya, satu rangkaian dari 9 quotient adalah social quotient. Apa sih itu? Nah, itu aja ya teman-teman besok tanggal minggu depan ya, tanggal 15. Oke, berikutnya Ya, Billionaires Meeting Weekend di Sumatera Utara untuk rekan-rekan Sumatera Utara. yang bisa atau punya rekan di Sumatera Utara dalam hal ini adalah di Medan dan Medan, sekitarnya ya. Brastagi. Betul. Nah, ini acaranya ada di Brastagi tanggal 13 dan 14 Agustus. Kalau selama ini training kita yang Bapak Ibu ikuti adalah banyaknya yang online atau yang satu arah. Di Billionaires Meeting Weekend kita akan belajar mengenai prakteknya, jadi PKL-nya ya. Praktek kerja lapangannya adalah di Billionaires, bagaimana Anda menjalankan bisnis idea ini, dan pastikan Anda mengikuti karena acara BMW ini setahun hanya sekali ya. Tidak semua kota atau tempat bisa atau Mengadakan ada BMW. menyelenggarakan BMW. Betul. Nah, untuk berikutnya, Ya, yang berikutnya adalah acara dari Surabaya, Brand Center Surabaya mengadakan Billionaire Special Meeting ini Bu V, bersama dengan Royal Crown Bapak Chandra Gunawan ya tanggal 18 wow, Agustus. Ini bertepatan dengan kemerdekaan, makanya temanya adalah Merdeka dimulai dari mana? Wah, Merdeka oke. dimulai dan ini hybrid event. Jadi teman-teman yang keluar kota pun juga bisa ngikuti ya. Betul, betul, betul. Dan ini kita bisa belajar banyak ya dari beliau ya. Jadi yang di Betul. Surabaya, saya sarankan juga untuk datang onsite, jangan online karena beda akan feel yang didapat. Tapi bagi rekan-rekan yang di luar kota, pastikan Anda mengikuti karena ini hybrid gitu ya. Tapi Dan kalau yang luar kota mau datang Surabaya juga boleh ya Bu V ya. oh nggak nolak, masih bisa cukup, bisa sampai 1.000 ya Wah, kapasitas gedungnya ya. betul. Ya, Iya, jadi pastikan ya teman-teman ya tanggal 18 buat yang di Surabaya dan sekitarnya ya Jawa Timur ya terutama kalau Anda mau datang dan wah ini pasti bagus sekali ya acara bersama Pak ini Chandra Gunawan Bang ya. Nol, ternyata investasinya hanya 25.000 saja dan ini bisa istilahnya tergantikan mendapatkan voucher produk Billionaires. Artinya ini sama dengan free Bang Nol. Wah, ini terutama mereka yang onsite ya, jangan sampai kelewatan ya. Iya, iya. Dan ini untuk dua-duanya Bang Nol. Jadi ternyata onsite dan Wah, onsite dan online pun itu investasinya 25.000 tapi mendapatkan voucher. Dan ini mendingan saya datang ke acara dong kalau gitu. betul, dan ini sampai istilahnya early bird-nya bisa sampai tanggal 16 Agustus. Jadi untuk Anda Wah, rekan-rekan pastikan Anda mengikuti karena sebetulnya acara ini berarti free Bang Nu. Karena free. balik dalam rupa voucher. Betul. Dan kalau misalnya saya datang onsite, datang ke acara langsung, selain saya free, saya juga bisa langsung merasakan suasana bertemu dengan para leader-leader, bertemu dengan para orang-orang sukses ya. Betul, dan kita bisa Itu melihat yang apakah mahal mereka sebetulnya. real Itu ataukah yang cuma di mahal. foto ya Bang Nu ya. Betul, betul. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya, Bu V, silakan. Acara tanggal Wow, Dare 20. to Change. Nah, ini cocok ya karena saya ngomong ya, karena saya cewek dan di sini ada Sri Kandi, para Charlie ibu-ibu Angel luar kayaknya ya, biasa. atau Dare to Change Angel gitu ya. Ada Sandra Yunita, Bu Tuti Yapwi dan Ibu Sari. Di sini mereka akan berkolaborasi bagaimana seorang wanita, tidak hanya wanita ya, tapi untuk bisa membuat perubahan. Bagaimana seorang wanita berani berubah untuk membuat terobosan baik dalam hidupnya pribadi maupun dalam keluarga. Dan juga yang paling penting juga lingkungan sekitar di sekitar mereka. Saya ada Dare to spoiler. change. Saya ada Iya. spoiler dikit, Bu Oh V. ya, apa itu? Spoilernya adalah mereka-mereka ini kenapa kok dipilih sebagai narasumber judul tema kali ini? Karena mereka pun juga mengalami suatu proses yang membuat mereka harus mau berubah dalam kehidupannya. Tapi setelah mereka berubah, wah, mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi Wow, keren. jangan sampai dilewatkan. Ya, ini menarik sekali nih. Saya mau booking tiketnya, bismillah. Langsung Enggak, pesen tiket ya. nggak perlu Bang No. Ini karena Billionaires Education Center aplikasi. Jadi tinggal Anda download, Install ya, Anda install betul aplikasinya install. harus punya itu ya. Kemudian Anda klik di sana, Anda kemudian bisa mengikuti acara itu secara free. Dan yang Apalagi nggak berikutnya, pakai tiket, cukup install ya. Jangan sampai kelupaan untuk install BC ya. Ingat teman-teman ya, yang upline-upline-nya, yang downline-nya belum punya BC, langsung diinfo suruh install BC di handphonenya masing-masing. oke, yang berikutnya. Ya, yang berikutnya, wah ternyata bukan hanya Bang Johan yang membawakan sesi, tapi juga Bang Ra membuat sebuah sesi Enterprise Manager Club
tanggal 19 Agustus, Bu V. Dan judulnya pos atau shop. Ini jangan-jangan sop ayam atau sop bubur ikan gitu ya, mungkin ya. Iya. Kalau melihat Bang Ray ini memang nggak heran ya, selalu saya Identik. hubungannya ke makanan gitu ya. Identik Soalnya dengan makanan. betul, betul. Dan ini investasinya murah sekali ya Betul. bagi Ini Anda di yang Jakarta ini, Bu V. Di betul, HDI yang Hive nih ya. betul untuk Anda yang di Jakarta ya, terutama ya. Ini Anda bisa investasi hanya 100.000 untuk Enterprise Manager Club, pastikan Anda bisa hadir. Sayang ini nggak hybrid ya, jadi kita juga kesulitan ya kalau yang di Surabaya Online pingin. ini, Bu V. Ini ada online, ada onsite dan juga Oh, online. oke, Onsite dan oke. juga online. Oke. Berarti saya di Surabaya kita juga bisa ikut ya, Bang No ya? Betul ya kan. Ada biaya investasinya kalau onset 100.000 tapi dapat free produk bill kalau online 35.000. Oke. Ya, jadi kita juga bisa nonton. Cuma nanti linknya akan dibagikan setelah kita melakukan investasi registrasinya. Baik, yang berikutnya Oke, selanjutnya adalah Wow. alat-alat. ini adalah promo dari Propolis Team ya Ini untuk yang rekan-rekan penting. sekalian. Ya, penting untuk menunjang action quotient kita, yaitu RKH, buku rencana kerja harian. Jadi kalau Anda mau melakukan tindakan, Anda harus memastikan ada RKH rencana kerjanya, ada dipacu untuk mengevaluasi apakah tindakan saya sudah benar, buku Make Today Count dari John C. Maxwell, dan juga Success 101 dari John C. Maxwell. Nah, ini harga normalnya 265.000, tapi khusus untuk Anda, paket kali ini hanya Rp180.000 saja investasinya. Oke, yang berikutnya. Produk. Wow, ini promo yang luar biasa ya. Rekan-rekan sekalian, karena menyambut 17 Agustus atau kemerdekaan dari negara kita tercinta Republik Indonesia, kita punya promo merah putih. Merah putih 1 berisi madu setengah kilo 2 dan propolis 30, hanya investasi sebesar 879.000. Merah putih 2 dengan berisi madu 1 kilo 2 dan propolis 60, investasinya hanya 1.526. Ditambah buat teman-teman tampil glowing pada waktu bulan Agustus di hari kemerdekaan gitu ya, beauty filter step. Dan ini pembelanjaan Baskin senilai 2 juta rupiah, Anda bisa mendapatkan dalam satu nota, Anda bisa mendapatkan tambahan madu 1/4 kilo atau 250 gram gitu ya. Double bonus nih saya. Betul. Berikutnya gimana? Ya, yang berikutnya juga ada, kita sudah buatkan paket Merdeka set ya, ada 6 paket, 5 paket ya. Jadi sudah ada 1 set madu 1 kilo dan Propoelix ya. Yang paket 1, 2 itu adalah paket madu setengah kilo dan juga Propoelix 30 ditambah dengan ada Royal Jelly, ada juga Kids Tree, Honey dan sebagainya. Dan paket set 3 adalah madu 1 kilo dengan Propoelix 60 ya. Dan ini investasinya yang Bapak Ibu berikan nggak ini ya cukup ekonomis ya, karena ada special sangat price ekonomis. Dari 2 juta lebih hanya menjadi 1,6. betul 1.617. Betul, plus minus di angka itu ya 1,6 1,7 maksimal ya. Dan yang berikutnya yang Merdeka set keempat dan kelima ini juga sama ya, ada madu 1 kilo dan juga 2 botol madu 1 kilo ya dan Propoelix, dan ini yang namanya Propolis toothpaste ya. Dan juga ini ya hygiene wash, mouthwash ya. Oke, dan juga Merdeka set 5 ini juga madu 1 kilo 2, Propoelix, dan juga ada yang namanya Kids Tree di sana. Wah, jadi manfaatkan teman-teman. Mouthwash, betul ya. Dimanfaatkan ya teman-teman ya. Oke, Bu V, itu tadi adalah pertemuan terakhir, pengumuman terakhir. Tapi ini bukan akhir dari pertemuan kita ya Bu V ya. Masih ada lagi sesi-sesi berikutnya di mana teman-teman juga bisa belajar dari channel YouTube kita maupun dari Zoom online ataupun dari pertemuan on-site yang sudah mulai diadakan oleh rekan-rekan kerja Anda. Oke, rekan-rekan sekalian, sekian dari kami. Apabila ada sesuatu hal yang luar biasa, itu merupakan kemurahan Tuhan. Tapi kalau ada salah kata dari kami minta maaf sebesar-besarnya tanpa ada maksud untuk menyinggung atau melukai perasaan atau hati Anda. Sekian dari kami dan selamat pagi. Selamat pagi. Royal Crown, pagi. Yes. 3, 2, 1.
Ya, streaming off. Oke, sudah off ya? Sudah off. Ya, terima kasih Pak Rino. Terima kasih Ko Ya, Indra. nggak ada evaluasi, nggak ada apa, nggak ada siapa-siapa soalnya di sini kecuali kita, jadi nggak ada yang berani evaluasi kita. Saya jangan mengevaluasi diri saya sendiri. Ayo, siapa yang ngaku seperti saya dulu? Terbaik dan tercepat dan tuntas, tapi tidak ada yang mengaku di YouTube. Sorry Rin, kau tak potongi terus soalnya aku takut melebar. Dan Ya, kan nggak jadi apa-apa. lama. Janjinya kan ngomongnya pendek-pendek gitu ya. Yang harusnya nggak dibahas malah dibahas. Makanya aku bingung. Loh. Begitulah. Bilangin. Tapi keren banget tuh tadi. Saat video-video Apa nih? menghibur. Aku menguak aibku sendiri loh. Nanti aku jadi Lagi kan trending aku topic. baru tahu aib. Kenapa? Dan kamu kan jadi tahu ya, aku tuh jadi termasuk ini. Oh ya, recordingnya dimatikan aja. Ko Indra, lah itu kan bisa dengar semua itu. Oh iya. Wah.